Man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk hadir ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalan bagi dirinya untuk menuju surga. Nah, mungkin yang paling jauh rumahnya dari musola ini tentu bapak ibu yang sudah pensiun. Saingan bapak ibu paling saya gitu. Nah, karena saya tinggal di Simpang 3. Nah, mana kira-kira yang lebih jauh dari kita. Nah, jadi dimudahkan jalan oleh Allah untuk menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ala talabil ilmi ridhan bima yasna. Orang yang duduk di majelis ilmu, malaikat hadir bersama mereka mengembangkan sayap-sayapnya sepanjang mereka hadir untuk mengharapkan ridha Allah. Wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al-hitana fil ma'. Orang yang duduk di majelis ilmu agar kemudian dia menjadi alim atau orang yang berilmu, sepanjang dia sabar mengikuti majelis ilmu itu, seluruh makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan ikan yang ada di air mendoakannya agar digugurkan dosa-dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin allazi habana bil imani wal yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, keluarga besar PLN Sektor Pembangkit, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu waktu Rasulullah sedang berkumpul dengan sahabat-sahabat utamanya. Di situ hadir Abu Bakar As-Siddiq yang memang sekaligus dia adalah teman sepermainan Rasulullah semasa sejak kecil. Juga hadir di situ Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Dzar Al-Ghifari. Maka dalam bincang-bincang ringannya Rasulullah memancing para sahabat dengan pertanyaan. Satu persatu ditanya oleh Rasulullah. Pertanyaan itu adalah madza tuhibbu minad dunya? Apa yang engkau sukai dan cintai dari dunia ini? Kira-kira Pak Bu, kalau ada orang bertanya ke kita, apa yang serasa enak di dunia ini? Mungkin ada yang menjawab, ya enaknya harta banyak Ustaz. Jadi kalau duit banyak, nak beli apa, nak ingin apa, tidak ada kendala. Lalu kemudian badan sehat. Tentu itu keinginan-keinginan standar yang biasa setiap manusia ada. Bagi yang lagi berambisi jabatan, jabatan yang diinginkan itu dapat. Bagi yang belum punya pasangan, tentu punya pasangan hidup. Tapi mudah-mudahan di kita tidak ada keinginan nak berbini dua. Tergantung piti-piti Pak ya. Kalau piti-pitinya kau naik. Jadi nah itu
tidaklah salah, sesungguhnya oleh Rasul dipandang tidak salah. Tapi para sahabat yang ditanya oleh Rasul, ternyata contoh-contoh jawaban tadi itu tidak ada keluar dari lisannya. Inilah mungkin yang sekaligus nanti saya ngajak kita untuk mengevaluasi sesungguhnya orientasi hidup kita di dunia ini kemana selama ini. Maka jawaban-jawaban para sahabat ini patut kemudian jadi renungan bagi kita setelah ini nanti. Ketika ditanyakan kepada Abu Bakar, "Maza tuhibbu minad dunya?" Apa yang engkau inginkan, apa yang engkau sukai dari dunia ini? Maka Abu Bakar menjawab, pertama katanya adalah al-julusu baina yadayillah, baina yadaika. Bisa duduk bersama engkau Rasulullah. Nah, kenapa begitu? Karena duduk bersama Rasul, insya Allah malaikat hadir di sana, malaikat rahmat, pembawa berkah pasti hadir. Yang kedua, kalau duduk bersama Rasul, pasti di situ penuh dengan ilmu dan hikmah. Banyak mengalir dari lisan Rasul tersebut, nasihat-nasihat dan ilmu-ilmu. Jadi seakan ini juga mengingatkan pada diri kita, kalau Rasul sekarang kan tidak ada, sudah tak ada. Dan karena Nabi Muhammad adalah penutup Nabi dan Rasul. Tetapi kata Rasul, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para Nabi dan Rasul. Wa innamal anbiya lam yurisu dinara wala dirhama wa innama warasul ilma faman akhazahu akhaza bihazzin wafir. Ketahuilah para nabi itu tidak mewariskan harta kekayaan, emas dan perak, tetapi mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil warisan itu berarti dia mengambil bagian yang banyak. Maka dari hal ini dapat kita pahami sekalian, ketika Rasulullah sudah tidak ada, maka ini seakan Abu Bakar mengingatkan, sering-sering duduklah di majelis ilmu bersama ulama-ulama kita. Karena insya Allah duduk di majelis ilmu banyak nilai manfaatnya. Man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk hadir ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalan bagi dirinya untuk menuju surga. Nah, mungkin yang paling jauh rumahnya dari musola ini tentu bapak ibu yang sudah pensiun. Saingan bapak ibu paling saya gitu. Nah, karena saya tinggal di Simpang 3. Nah, mana kira-kira yang lebih jauh dari kita. Nah, jadi dimudahkan jalan oleh Allah untuk menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ala talabil ilmi ridhan bima yasna. Orang yang duduk di majelis ilmu, malaikat hadir bersama mereka mengembangkan sayap-sayapnya sepanjang mereka hadir untuk mengharapkan ridha Allah. Wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al-hitana fil ma'. Orang yang duduk di majelis ilmu agar kemudian dia menjadi alim atau orang yang berilmu, sepanjang dia sabar mengikuti majelis ilmu itu, seluruh makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan ikan yang ada di air mendoakannya agar digugurkan dosa-dosanya. Nah, maka fadilahnya sangat banyak. Jadi makanya Abu Bakar itu di mana ada Rasul, asalkan dia tidak sedang melakukan perjalanan dagang, itu dia selalu ada, selalu hadir di sana. Maka Bapak Ibu sekalian, kita yang hadir pagi ini, saya mengajak pada kita, upayakan diri kita kan sekali seminggu cuman. Nah, minimal kita yang hadir ini hadir terus. Ajak kawan-kawan lain untuk bisa hadir. Karena kalau ingin seperti Abu Bakar, ya selalu duduk di majelis ilmu. Kecuali kalau lagi perjalanan dinas, itu kan lain cerita. Tapi kalau saingan majelis ilmu ini adalah duduk di kedai kopi, itu kata Yusuf Al-Qaradawi, dipilihnya duduk di kedai kopi, itu salah dalam skala prioritas ibadah. Jadi Yusuf Al-Qaradawi itu menulis satu buku,
yang sudah diterjemahkan, bisa Bapak Ibu baca. Itu judulnya adalah Fikih Prioritas. Nah, buku ini sudah lama ini. Saya masih ingat tuh ketika saya masih kuliah S1 dulu tahun-tahun 95 96, buku ini sudah ada. Bagus buku itu. Yang kedua, apa yang disukai oleh Abu Bakar dari urusan dunia ini adalah wan nazru ilaika, melihat wajah engkau ya Rasul, melihat engkau ya Rasul. Asal dah nampak Rasul, itu dah senang hati. Tidak ada lagi kemudian yang menandingi kesenangan tersebut. Maka Abu Bakar itu selalu dekat dengan Rasulullah. Dari seluruh sahabat yang ada, yang dipilih mendampingi perjalanan hijrah kan Abu Bakar. Begitulah dekatnya Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Lalu pertanyaannya, apa bisa kita melihat Rasul? Insya Allah bisa. Bergantung seberapa besar cinta kita pada Rasul, yang dibuktikan dengan selalu banyak bersolawat, lisan kita banyak bersolawat, lalu amalia kita mencontoh perbuatan Rasulullah. Banyak-banyak berdoa. Insya Allah minimal menjelang meninggal dunia bisa jumpa dengan Rasulullah. Beberapa dosen saya ahli hadis sekalian, baik yang dulu ketika saya kuliah di Pekanbaru ini ataupun di Jakarta, mereka yang ahli hadis ini, mereka punya tradisi amalia sekalian, dan satu di antaranya ketika mereka melacak hadis, seluruh buku yang dimiliki oleh dan diketahui oleh mereka sudah dicari Pak Bu, tapi tidak ketemu hadis tersebut. Maka dia lakukan amalia tersebut. Dia berdoa bisa berjumpa dengan Rasul, menanyakan langsung kepada Rasul, benar tidak hadis itu dari dia. Karena yang namanya hadis itu kan tidak diumumkan, umatku sekumpul sini saya menyampaikan hadis. Enggak. Yang namanya hadis itu apapun ucapan keluar dari lisan Rasul, apapun perbuatan Rasul, apapun takrir Rasul, 24 jam, itu namanya hadis itu. Tidurnya Rasul pun juga hadis. Maka ada hadis itu yang boleh jadi hanya satu orang sahabat saya dengar. Kebetulan dia tak sampai-sampaikan pula pada yang lain. Belakangan anaknya mungkin cerita, ayah saya dulu dengar begini misalnya. Tentu dalam penelusuran takhrijul hadis, otentisitas hadis itu muncul mungkin debatable di situ. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, lemah, ada yang mengatakan hadis ini palsu. Maka kalau ahli hadis, dia bertanya langsung pada Rasulullah. Kadang kalau dengar cerita macam itu Pak Bu, rasa-rasa iri pula kita rasanya. Seumur-umur kita belum pernah jumpa dengan Rasulullah. Maka Imam Al-Ghazali menceritakan ada seorang yang dia bermimpi jumpa dengan Rasul, tapi Rasul tak mau melihat padanya atau seperti orang tak kenal padanya. Maka orang itu memperkenalkan diri, ya Rasulullah, kenapa engkau tak melihat pada aku ya Rasul? Apakah engkau tak kenal denganku ya Rasul? Aku ini adalah umatmu ya Rasul. Rasul tercengang, tapi Rasul tetap nak melihat, membelakanginya. Ya Rasul, bukankah dulu para ulama-ulama kami mengajarkan hadis darimu bahwa Nabi Muhammad tersebut mengenal umatnya melebihi dari seorang ibu mengenal anak-anak mereka. Kenapa engkau tak kenal denganku ya Rasul? Rasul pun menjawab, benar ucapan dari ulama yang kau sebutkan tersebut, bahwa aku mengenal umatku melebihi dari seorang ibu mengenal anak-anak mereka. Tetapi aku mengenal umatku sesuai dengan kadar solawat yang mereka baca. Rupanya orang ini orang yang pelit bersolawat. Disebut nama Nabi, tidak bersolawat dia. Padahal kalau disebut nama Muhammad misalnya, kita bersambung itu sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian sambung dengan solawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Safatallah, assalamu alayka ya Habiballah. Banyak bentuk solawat dan salam itu. Itu makanya ada solawat nariyah, solawat badar,
yang kadangkala oleh sebagian orang yang agak kurang mendalami nilai filosofinya, dia langsung katakan itu bid'ah. Padahal itu adalah ekspresi kecintaan pada Rasulullah. Ya kalau kita saja Pak Bu, cobalah di Malaysia atau di Brunei, tinggal gelar raja tuh, sepanjang-panjang gelar raja tuh, yang di Pertuan Agung ini tinggallah. Besok-besok jangan-jangan kena sanksi dan hukuman itu. Cobalah misalnya kalau kita di kampung, kalau di saya misalnya nenek mama misalnya, itu ada datuk itu punya gelar, kalau kita ndak menyebut sesuai dengan gelarnya, itu secara adat bisa kena denda. Kepada manusia biasa kita tidak pernah mempersoalkan ketika orang menyanjung Rasulullah yang tidak ada niatnya memposisikan Rasul sebagai Tuhan, lalu kemudian dia puji dengan kalimat-kalimat yang indah. Bukankah Rasul tersebut ketika dia datang lalu kemudian dibaca Tola'al badru alaina, bukankah itu pujian? Telah terbit bulan purnama, diumpamakan seperti bulan purnama yang menerangi seisi bumi. Panjang itu apa itu solawatnya itu sekalian. Maka oleh sebab itu saya menganjurkan pada kita, ya kita sesungguhnya satu saat bisa jumpa dengan Rasul. Tetapi banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasulullah, karena Rasul itu rindu jumpa dengan kita. Dalam satu hadis dikatakan oleh Rasul di hadapan para sahabatnya, betapa aku merindukan umatku. Lalu kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, umatmu yang mana lagi ya Rasul? Bukankah kami ini adalah umatmu ya Rasul? Dijawab oleh Rasul, kalian memang benar umatku, cuman kalian ini kan jumpa denganku, sezaman denganku, bisa melihat langsung mukjizat yang Allah berikan kepada aku. Tapi ada umatku tak sezaman denganku, tak pernah jumpa denganku, tak pernah melihat langsung mukjizat yang Allah berikan kepada aku, tapi dengan cintanya dia jalankan sunnahku. Inilah umat yang aku rindukan. Jadi bersambung itu kerinduan kita dengan Rasul, Rasul rindu pula dengan kita. Disitulah titik temu bisa berjumpa dengan Rasul. Maka dalam hadis dikatakan Rasul, kalau jumpa dengan Rasul, insya Allah itu benar. Karena dalam mimpi tersebut syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Yang ketiga, apa yang engkau sukai, engkau cintai dari dunia ini ya Abu Bakrin? Kata Abu Bakar, wa infaqu mali ilaika, menginfakkan harta atau mendermakan harta untukmu ya Rasul. Maka Abu Bakar itu Pak Abu, kalaulah Rasul yang meminta, Bapak sekalian, semua dikasih. Bukan berarti Abu Bakar itu nunggu diminta dulu, tidak. Cuma dalam kasus-kasus tertentu kan Rasul ingatkan. Contoh Pak Abu, ini riwayat ini langsung diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Satu waktu Rasul mengumpulkan para sahabat, karena waktu yang akan habis untuk perang Tabuk tersebut bisa berbulan-bulan, tidak pasti kapan berakhirnya perang itu. Lalu kemudian dibutuhkan dana yang sangat besar, dibutuhkan tunggangan yang banyak, dibutuhkan pembiayaan konsumsi yang banyak, belum lagi keluarga yang ditinggalkan harus dibiayai. Maka Rasulullah minta para sahabat nyumbang. Ketika itu Umar sudah pede, kali ini Abu Bakar kalah nih, bisa kalah oleh saya. Jadi rasa-rasanya oleh Umar ketika itu tidak ada yang bisa menandingi banyaknya sumbangan Umar ketika itu. Ketika telah berhimpun di seluruh sahabat, lalu Rasul bertanya, Abu Bakrin, ya Abu Bakrin, berapa engkau sumbang? Kata Abu Bakar, ya Rasul, saya sumbangkan semuanya. Tidak ada lagi yang aku miliki saat ini kecuali Allah dan engkau. Kata Umar bin Khattab, malu saya, katanya. Saya hanya nyumbangkan separuh. Utsman bin Affan kaya, nyumbangkan separuh. Abu Bakar nyumbangkan semuanya.
Sehingga Bapak sekalian memang Abu Bakar itu terkenal sangat dermawan. Jadi kalau Rasul misalnya memberi, sebutlah memberi pada janda, itu diam-diam Abu Bakar mencontoh itu. Maka setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar itu bertanya pada Aisyah, "Ya Aisyah, menurut sepengetahuan engkau, apa yang belum aku contoh dari Rasul?" Disebutlah oleh Aisyah ketika itu, "Ayah," katanya, "ada satu yang selalu rutin dilakukan oleh Rasul yang orang tidak tahu." Apa itu? Menyuapin makan seorang buta. Yang orang buta itu setiap disuapin dimakinya Rasul. Jadi artinya Rasul nyuapin orang buta ini tidak memperkenalkan diri. Kalau orang sekarang sedekah kan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya anggota DPRD Provinsi Riau, katanya, dapil ini dari partai ini. Alhamdulillah saya reses, ada sedikit rezeki, katanya. Memperkenalkan diri itu Pak Bu. Nah, ada anggota dewan yang tak memperkenalkan diri. Rata-rata kita pun juga begitu. Nah, jadi Abu Bakar tidak tanya banyak-banyak pada Aisyah putrinya ini, istri Rasul ini. Dia langsung cari orang buta itu, lalu disuapinnya. Begitu disuapin, terasa oleh orang buta tadi, "Siapa engkau? Mana orang yang biasa nyuapin saya?" Kata Abu Bakar, "Orang yang biasa nyuapin engkau orang yang sudah meninggal." "Siapa orangnya?" Orang buta ini rupanya tidak pernah pula bertanya. Setiap dikasih makan tidak pula bertanya. Itu kan ujian keikhlasannya berat itu. Jadi kalau ada, kita ada banyak sedekah, tapi kemudian tidak pula dia bertanya, "Siapa Bapak? Apa kepentingan Bapak? Apa yang bisa dibantu?" Oh, kalau tidak ditanya itu langsung proaktif memperkenalkan, "Oh, saya ini, tujuan ini, nah ini," gitu ya. Tapi Rasulullah tidak ada. Nah, siapa yang menyuapin saya yang selama ini? Dijawablah oleh Abu Bakar, "Yang biasa nyuapin engkau itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Oh, bergetar badannya langsung, menangis meraung-raung dia. Orang yang menyuapi dengan penuh kelembutan. Rasul tahu ini orang sudah berumur, sehingga makanan tadi sebelum disuapin dilunakin dulu oleh Rasul. Abu Bakar tidak langsung disuap saja. Jadi sekalian, sebegitulah Abu Bakar itu ingin mencontoh kedermawanan Rasulullah. Kalau Rasul sudah berbuat seperti itu, berarti Rasul suka. Berarti menurut Abu Bakar, kalau dia lakukan itu, berarti dia berinfak untuk Rasulullah juga. Maka Bapak sekalian, Abu Bakar itu yang paling disukai 3 poin tersebut. Lalu beralih ke Umar. "Ya Umar, madza tuhibbu minad dunya?" Apa yang engkau sukai dari urusan dunia ini? Dijawablah oleh Umar bin Khattab. Yang pertama katanya, "Amran bil ma'ruf walau kana sirra." Senantiasa mengajak kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan walaupun di tengah kondisi sepi dan sunyi, tidak ada orang yang menyaksikan. Itu bedanya Umar dulu dengan Umar sekarang. Kalau Umar sekarang, kalau ada ngajak orang pada kebaikan, live streaming dulu, lewat Facebook atau kemudian YouTube atau IG atau Twitter dan lain sebagainya. Nanti tiap sebentar menengok kira-kira berapa orang yang like, berapa orang yang komen. Sudah berapa di YouTube-nya yang suka, yang kasih lonceng. Asiklah dengan itu. Umar tidak peduli, walaupun orang tuanya sendiri diajak, walaupun tidak ada yang menyaksikan. Yang kedua adalah wa nahya 'anil munkari walau kana jahara. Melarang atau mencegah terjadinya kemungkaran walaupun berhadapan dengan orang banyak. Walaupun berhadapan dengan orang banyak, di tengah orang ramai, tidak takut Umar tersebut. Malah Umar itu nomor 3 yang disukai oleh Umar itu adalah wa qaulul haqqi walau kana murra. Mengatakan kebenaran sekalipun pahit. Jadi kalau mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh Umar itu, walaupun ramai yang dihadapi, dia sendiri tidak takut dia. Umar tuh Pak Bu, dulu sebelum masuk Islam, dia tukang gebuk orang yang masuk Islam.
Jadi kalau ada orang masuk Islam, Umar, pamannya, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, grup Abu-Abu ni, ini tukang gebuk ni. Tapi tahun ke-6 kerasulan Nabi Muhammad, Umar masuk Islam. Datang dia ke rumah pamannya, digedornya pintunya, lalu kemudian, pamanku, dengar, katanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak ngapo paman? Dibanting pintu oleh pamannya, lagi lupa jago mah, katanya. Nak digebukin baliknya, kau tak sanggup melawan dia, katanya. Datang ke rumah Abu Jahal. Ke rumah Abu Jahal dia, digedornya pintu Abu Jahal tersebut, lalu kemudian keluar Abu Jahal. Ada apa, Umar? Dengar oleh engkau, aku sudah menjadi pengikut Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama juga dibanting oleh Abu Jahal itu pintu rumahnya. Lalu kemudian disuruh pergilah engkau. Tak apa-apa aja yang terkoni, tak berani gebuk. Umar ni belum puas. Dia nak cari siapa yang sanggup nak gebuk dia. Didatanginya sekumpulan pemuda usia 30 tahun ke bawah. Ketika itu tak kurang sekitar 30 orang di sana yang biasa tukang gebuk orang Islam yang masuk Islam. Lalu dikatakan oleh Umar, dengarkan oleh kalian, saya sudah menjadi pengikutnya Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maju kalian satu-satu dia. Dari pagi sampai siang berkelahi Umar dengan orang tadi. Coba bayangkan Pak Bu, awak maratonnya agak setengah jam lah sosak awak. Ikut bertinju Pak Bu. Bertinju itu kan keluar energi semua tu Pak Bu. Dari pagi sampai siang, sampai lemas. Sehingga akhirnya karena ini berganti-ganti orang, tak selesai-selesai. Walaupun mereka azab, tapi mereka kemudian berganti-ganti. Oleh Umar akhirnya dia katakan, nanti ingat ya, selesai urusan ini ke depan, kalau kita jumpa di medan perang, kepala kalian satu persatu saya penggal nanti. Jadi kalau Umar itu di medan perang, dalam berperang membunuh 40 sampai 50 orang sendirian, itu terjadi. Sama seperti Hamzah paman Rasul. Itu dalam perang Uhud, Hamzah akan meninggal. Kenapa meninggal? Hindun istrinya Abu Sufyan disewanya penombak ulung yang hampir tidak pernah meleset setiap menombak. Dia seorang budak yang kekar badannya, tapi dia tidak sanggup berhadapan dengan Hamzah. Dari belakang dia tombak dari kejauhan, kena dari pinggang sampai tembus ke perut depan. Tapi sebelum itu berapa orang yang berhasil dibunuh oleh Hamzah? Ada yang mengatakan tidak kurang dari 34 orang. Jadi Umar tersebut tidak takut. Kalau dalam urusan kemungkaran, walaupun ramai yang akan dihadapi oleh, tidak takut dia. Wa qaulul haqqi walau kana murra, mengatakan kebenaran sekalipun pahit. Maka Umar itu kalau soal mengatakan atau mengingatkan kebenaran, dia tidak ragu-ragu. Kepada Abu Bakar saja dia sanggup. Datang rombongan mu'alaf. Ini rombongan mu'alaf. Dulu zaman Rasul, mu'alaf ini kan dalam tanda kutip dimanjakan. Begitu meninggal Rasul, datang pada Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah. Ya Abu Bakrin, dulu kami zaman Rasul dapat ini, dapat hewan sekian, dapat bantuan sembako sekian. Disebut, Pak Bu, mana jatah kami? Saya akan minta jatah. Oleh Abu Bakar, dia sebagai khalifah, dia katakan, saya memang khalifahnya, tapi yang ngurus keuangan negara Umar. Minta ke Umar. Ibaratnya ini sudah dapat disposisi. Tulisannya singkat, cairkan. Kalau zaman-zaman dulu kan disposisinya begitu Pak. Saya 2 bulan ini belajar membuat disposisi Pak Bu. Karena 25 Februari kemarin saya dilantik jadi Kabid Urais, urusan agama Islam. Jadi seluruh kuah di Riau itu di bawah saya. Tak pernah saya buat disposisi. Nanti salah-salah buat, nanti ya Ustaz buat disposisi, begitu ada apa, alhamdulillah, kan tak bagus disposisinya. Nanti atau subhanallah. Ya, pernah ada kejadian bupati begitu Pak Bu, dia kiai jadi bupati. Gimana cara buat disposisi ini? Ini kaitan dengan bantuan pusat, bahwa kabupaten tersebut dapat bantuan. Apa disposisinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu bawaannya bingung. Ini yang mau diapakan ini? Terjadi musibah. Apa disposisinya ke dinas sosial? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan repot ini ya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya Abu Bakar Umar tersebut langsung menghadapi mu'alaf tersebut. Apa katanya? Kami tidak butuh lagi jumlah karena umat Islam sudah banyak. Sekarang dua saja pilihan kalian, kata Umar. Bertahan dengan agama Islam, tidak ada jatah mu'alaf, tidak ada jatah-jatah mu'alaf. Atau yang kedua, keluar dari agama Islam, satu saat berhadapan di medan perang bersama saya penggal kepala kalian satu-satu, katanya. Katanya, balik ini ke khalifah tadi. Ini ibaratnya kalau di kita ni Prabowo dengan Menteri Keuangan lah. Kata Prabowo, cairkan. Kata Menteri Keuangan, tak ada duit untuk itu, katanya. Kira-kira ada tak berani menteri sekarang tu? Tak ada berani itu. Umar berkata berani. Ini gejalanya tak baik ini kalau dilayani. Jadi akhirnya datang ke Abu Bakar. Nak diadu dombanya itu Umar dengan Abu Bakar. Lalu ditanya pada Abu Bakar oleh mu'alaf ini, ya Abu Bakrin, yang khalifah itu engkau atau Umar? Kalau pemimpin sama sekarang macam-macam menteri saya ini dinonjob kan nanti. Tapi Abu Bakar tidak mau diadu domba. Dia katakan begini, saat ini saya khalifahnya, tapi nanti setelah saya Umar jadi khalifah. Sejak itu tidak ada lagi istilahnya jatah mu'alaf. Jadi bukan berarti mu'alaf tak dibantu dengan zakat, tetapi dia minta jatah. Dulu zaman Rasul dapat 20 ekor unta, dapat 100, dapat 30. Mana jatah kami? Enak betul. Jadi akhirnya masuk Islamnya antara ikhlas dengan tidak ikhlas jadinya. Umar dipandang sebagai bapaknya maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu artinya maksud tujuan syariat itu apa? Nilai filosofis dari setiap syariat itu Umar bin Khattab selalu berfikir filosofis dia. Kalau dari ruh tujuan syariat itu sudah menyimpang nampak oleh Umar, Umar tidak takut untuk mengatakan sekalipun itu berat atau pahit. Yang ketiga, ketika ditanya pada Utsman bin Affan, "Maza tuhibbu minad dunya?" Apa yang engkau cintai, engkau sukai dari dunia ini? Maka Utsman pun menjawab, "It'amut ta'am," memberi makan orang yang butuh makan. Maka Utsman tersebut memang luar biasa dermawan. Dalam setiap peperangan hampir dia tidak pernah absen membiayai makan pasukan perang dan membiayai biaya hidup dari keluarga pasukan perang yang ditinggalkan. Satu waktu Utsman itu langsung berkata pada Rasul, "Ya Rasul, untuk perang yang kali ini saya siapkan 1000 tunggangan. 1000 tunggangan unta dan kuda." Belum sempat sahabat lain nak ikut nyumbang, apa katanya? "Seluruh biaya konsumtif pasukan perang saya nanggung." Itu kalau ada tipikal-tipikal Utsman tu Pak Bu, wah sedap itu. Setiap selesai pengajian makan pagi. Wah. Tapi jangan pula jadi beban pikiran ya Pak. Berarti Ustaz ini minta makan. Enggak. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka Utsman tersebut luar biasa dermawan dia. Bagaimana kedermawanan Utsman tersebut, Bapak Ibu sekalian, paling yang menandingi itu Abu Bakar dan Rasulullah. Nah, luar biasa dermawan dia. Untuk kepentingan Masjid Nabawi dia sumbangkan uang emasnya tak kurang dari 20.000 dinar. Kali 5 juta, 1 dinar. Berarti 5 juta kali 20.000. 5 kali 10, 5 kali 2 10. Nolnya 6 tambah 4 berarti 10. 100 miliar Pak Bu. 100 miliar. Jadi jangan disangka Masjid zaman Rasul itu kaleng-kaleng gitu. 100 miliar sumbangan Utsman. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kedermawanan itulah yang disukai. Melihat orang senyum dapat sedekah darinya, itulah yang bahagia dia. Berterima kasih atau tidak berterima kasih orang tersebut, kebahagiaan bagi Utsman ketika bisa memberi makan orang yang butuh makan. Berarti kan orang miskin atau orang lapar.
Lalu yang kedua, wa ifsya'us salam. Apa yang disukai oleh Utsman adalah menebar salam. Secara lafziah, menebar salam itu setiap jumpa Utsman berupaya paling duluan mengucap salam, paling duluan menyapa. Tapi secara maknawiyah Bapak sekalian, seakan diingatkan pada kita bahwa Utsman itu paling suka dimanapun dia berada, dia membawa keselamatan. Jadi kalau ibaratnya sarapan dengan Utsman, selamat seluruhnya itu. Apa kata Utsman itu? Seisi kedai ini semua saya yang bayar. Ada juga yang model-model itu Pak Bu. Di Riau ini saya sering juga ada juga jumpa seperti itu. Tapi tidak lama sudah tuh kone tangkok pulonya, itu masalahnya. Beberapa orang saya tanda itu Pak. Kalau sudah dia masuk ke kedai kopi, apalagi di daerahnya, atau semuanya saya bayar. Tapi tidak lama sudah tuh kan ditangkuk pulangnya Pak Bu. Jadi akhirnya apa yang kita makan tadi, ini janjian kopi di negara awak makan gua. Mudah-mudahan tidaklah. Mudah-mudahan itu mungkin hasil sawitnya atau lain sebagainya gitu. Saya pernah memberikan ceramah peresmian masjid, pribadi yang bangun. Itu memang terkenal dermawan dia. Masjid itu diperkirakan tak kurang dari 7 miliar dia sendiri bangun. Sawitnya memang sekitar, ada yang nyebut 500 hektar katanya. Kalau 500 hektar ya wajar saja. Sampai saya ceramahkan, ya kalau sudah seluas itu sawitnya aset kekayaan, ya kalau sekiranya banyak kesibukan dah boleh beristri 2. Memang bininya 2 ketika itu rupanya. Orang ketawa semuanya. Dari mana Ustaz ni tahu ni katanya. Bapak Ibu sekalian, jadi balik pada kajian kita, ifsa'us salam. Yang ketiga yang disukai oleh Utsman itu adalah wassalatu bil-laili wan-nasu niyam. Salat malam sementara orang lain menikmati malam dengan tidur. Coba bayangkan kita. Utsman itu tidak ada orang kaya yang bisa nandingi kekayaannya. Kalaupun ada pendapat yang mengatakan yang lebih kaya dari Utsman adalah Abdurrahman bin Auf. Orang kaya sebegitu kaya, banyak bisnisnya, dagangnya, ternaknya, kebunnya, semua lini ekonomi ada, bisnis ada, usahanya, tapi solat tahajud. Kok tiba di awak, kayu awak le dokek ke Utsman bin Affan. Dekat dengan Utsman bin Affan kekayaan. Kayanya kaya-kaya tambung pula. Solat terlambat, tahajud tidak pernah, duha absen terus misalnya. Atau kalau nanti alasannya sibuk, nanti itu dikonfrontir dengan Utsman, itu tak dapat menjawab kita nanti itu Pak Bu. Artinya dengan ungkapan Utsman ini, sesibuk apapun kita oleh urusan dunia, solat malam jangan tinggal. Utsman bin Affan sukses dia, kaya dia, bahkan kaya raya dia, tapi solat tahajud tak tinggal. Karena itu yang paling disukai oleh, makin dingin hari, makin kuat keinginan nak tarik selimut, ibaratnya nak tidur, itulah yang makin disukai olehnya, larut dengan tahajudnya. Ini barangkali Pak Bu masih ada 2 poin, 2 sahabat, Ali bin Abi Thalib dan Abdurrahman Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ini sengaja poin-poin ini agak banyak sikit karena saya lihat wajah Bapak Ibu wajah yang kuat ingatan ini. Mudah-mudahan selesai ini bisa disampaikan pula pada orang lain. Tahu tak kalian Abu Bakar itu apa yang disukai? 3 poin. Wah. Tahu tak kalian Umar itu apa yang disukainya dari Rasul? 3 poin. Tahu tak Utsman itu apa yang disukai? 3 poin. Apa-apa saja tanya Ustaz. Mudah-mudahan rekamannya ada nanti diserja. Mudah-mudahan nanti kalau ngalir pula pahalanya bisa diingatkan ke kawan-kawan supaya kemudian jangan lupa kawan. Semua kawan jangan lupa bahwa dunia ini ternyata apa yang kita inginkan tidak masuk satu pun dengan keinginan dari sahabat tadi. Karena tidak masuk, mulailah kita mencocokkan. Mencocokkan orientasi hidup kita ternyata mungkin sudah agak menyimpang selama ini. Kita balik. Sampai di sini ada pertanyaan Pak Bu? Ya.
Iya. Lagi dipikirkan. Mudah-mudahan tanda bisa dipahami. Semoga Bapak Ibu sekalian, dunia ini adalah menjadi tempat kita untuk menggapai kehidupan akhirat. Jadi dunia bukan kita tinggalkan, karena tanpa dunia tentu sulit kita memperoleh kesuksesan akhirat. Karena semakin tinggi posisi orang di surga nanti, itu disebabkan karena perilakunya di dunia. Kalau ibaratnya ada anak meninggal dunia sebelum balik, dia masuk surga, tapi dia boleh jadi tidak bisa sampai level tinggi. Nah, levelnya level standar. Nah, level tinggi itu kan sudah teruji di dunia. Nah, kinilah dunia sebagai kampungnya ujian. Jadi di dunia ini kita ibaratnya membelenggukan diri kita. Membelenggukan diri kita yang ingin tidur malam, kita kurangi untuk tahajud. Membelenggu nafsu perut kita ingin makan terus, kita bawa puasa. Kita bawa puasa. Karena Ali bin Abi Thalib itu ketika ditanya, apa yang kau sukai dari dunia? Satu diantaranya adalah was-saumu bis-saif. Was-saumu bis-saif. Puasa dalam cuaca yang sangat panas. Jadi makin panas hari, Ali bin Abi Thalib itu makin rajin bekerja dalam suasana puasa itu. Kalau kita kan puasa Ramadan, kalau panas berkurung kita dalam kamar yang pakai AC itu. Tapi Ali makin panas, makin suka dia berpuasa. Mudah-mudahan sedikit nasihat dari sahabat-sahabat ini, nasihat-nasihat penting menjadi renungan bagi kita. Semoga kita selamat dalam kehidupan dunia ini, insyaallah bahagia dalam kehidupan akhirat. Kita tutup dengan mengaminkan doa. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma 'allimna 'ala ma jahilna wa zakkirna 'ala ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma anzil ar-rahmatal maghfirata was salamata was sakinata wal 'afiyata was sihhata 'ala hadzal jama'ah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.